Terjadilah padaku menurut perkataan Allah Maria penerangnya Tuhan serta terpujilah Engkau di antara dan terpujilah batu bumi Yesus dan tanah adalah kami yang berdosa karena waktu kami mati Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria penuh rahmat Tuhan serta terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena para malaikat telah mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia dan adalah Tuhan kebenaran kita, supaya karena sengsara dan salibnya kami berdoa kepada kebaikan dan Dia, sebab Dia Tuhan kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, semakin orang membiarkan diri dibimbing oleh Roh, semakin ia dibebaskan dari kebutaannya untuk menemukan cahaya Injil. Bacaan-bacaan hari ini menegaskan kepada kita bahwa menjadi pengikut Kristus tidak cukup jika hanya mematuhi aturan dan hukum. Lebih daripada itu, Yesus menuntut kita untuk hidup dalam terang Injil yang menuntut kita untuk berdamai dan saling memaafkan dengan tulus ikhlas. Marilah kita menyanyi. Kita ampuni segala dosa dan kelemahan kita supaya kita layak merayakan misteri suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa.
dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memang benar setiap kali orang-orang Israel membaca kitab Musa, ada seluruh yang menutupi hati mereka sampai pada hari ini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka seluruh itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan dengan muka yang tidak terselubung, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami wartakan masih tetap tertutup, maka hanya tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang tidak lain adalah gambaran Allah sendiri. Sebab yang kami wartakan bukan dari diri kami sendiri, yang kami wartakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami sendiri sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah bersabda, dari dalam gelap akan terbit terang. Dialah juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan berumur dari langit. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Alleluia, 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 alleluia. Haleluya, 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 haleluya.
dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas pesta, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam suatu organisasi, kalau kita pernah masuk ke dalam suatu organisasi atau lembaga tertentu, pasti ada yang namanya AD atau ART, anggaran dasar atau anggaran keuangan, yang menjadi identitas sekaligus yang mengatur jalannya organisasi tersebut. Gereja sebagai institusi juga punya identitas yang tercantum dalam dogma dan hukum. Begitu juga agama yang lain. Dengan adanya aturan dan hukum yang jelas, maka semakin membebaskan anggota yang ada di dalamnya. Maka penting di satu sisi mengikuti aturan dan hukum yang berlaku. Namun di sisi lain, ada situasi dan kondisi tertentu yang kadang-kala membutuhkan tindakan yang melampaui hukum yang berlaku. Oleh karenanya, di dalam kanon terakhir di kitab hukum kanonik disebutkan salus animarum suprema lex. Keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi. Kalau sudah menyangkut soal keselamatan jiwa, diperlukan tindakan khusus yang terkadang melampaui hukum yang berlaku. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa kehidupan rohani kita harus melampaui orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu terlalu ketat pada hukum yang kadang-kala mengabaikan keselamatan jiwa pada situasi dan kondisi tertentu. Pemahaman yang selama ini diterima oleh mereka adalah kalau melaksanakan hukum Tuhan pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang taat hukum Tuhan, dia pasti dekat dengan Allah. Namun praktik tersebut justru dikritik oleh Yesus. Maka dalam perdebatan tentang hukum Taurat dengan orang Farisi, Yesus pernah berkata, mana yang lebih baik, mematuhi hukum atau menyelamatkan jiwa? Yesus menantang kita para pengikutnya untuk menghayati hukum Allah jauh lebih dalam. Kalau ada perintah jangan membunuh misalnya, maka membunuh itu harus dihayati dan dimengerti jauh lebih dalam. Ternyata sifat marah, iri hati, benci
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta semua. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau berkenan memanggil kami untuk turut ambil bagian dalam ikhtiar perjamuan ini. Semoga undangan ini memampukan kami untuk hidup berdamai dengan sesama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih, sehingga Engkau mengutus orang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra. Oleh ketaatannya kami diberikan untuk menerima anugerah yang sudah kami lakukan karena dosa tidak taat. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan bersukacita memuliakan Engkau sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang dirupakan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami, Antonius, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berulang
terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan pengajaran di langit, maka berilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh pelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama rohmu. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah
dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.